Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dalam perkuliahan online Universitas Telkom. Mata kuliah keamanan jaringan komputer ya. Progres. Oke, dan seperti biasa channel siap. Jangan sampai kelupaan kemudian untuk materi nanti bisa kalian akses di Classroom dan saya share Classroom ya untuk belajar maupun pantau. Perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk mata kuliah keamanan jaringan komputer ya. Untuk pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah Demilitarized Zone atau DMZ. Untuk pertemuan ke berapa ini? 12 ya kalau tidak salah ya. Oke, mungkin bisa kita segera mulai ya untuk mengenai DMZ. Pembahasan untuk kali ini untuk keamanan jaringan komputer. Kita perlu tahu dulu apa itu DMZ ya. Biasa disebut dengan perimeter atau firewall DMZ. Demilitarized Zone atau DMZ merupakan mekanisme
untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker atau pihak-pihak lain yang ingin memasuki sistem tanpa mempunyai hak akses. Nah, ini untuk DMZ ini seperti halnya antivirus sebenarnya ya, cuma dia lebih ke firewall untuk melindungi misal ada hacker yang mau menyerang komputer atau jaringan di komputer kita ya. Jaringan security boundary yang terletak di antara suatu jaringan corporate atau private LAN dan jaringan public internet. Jadi DMZ juga merupakan security ya, boundary ya. Jadi ada pengamanan di jaringannya ya, di suatu jaringan corporate atau LAN atau public, bahkan dia juga bisa melindungi untuk hal itu. Dibuat untuk segmentasi jaringan server yang dapat diakses oleh publik dengan aman tanpa harus bisa mengganggu keamanan sistem jaringan LAN dan jaringan privatnya. Jadi bisa seperti itu ya, untuk DMZ itu bisa diakses publik atau umum tanpa harus mengganggu jaringan LAN-nya ya, atau jaringan yang lain. Seperti itu ya mengenai DMZ. Bisa dipahami kembali kalau belum paham. Nah, gambaran dari DMZ tersebut itu bisa kita lihat di sini ya. DMZ perimeter traffic yang biru ini ya, yang hijau adalah perimeter traffic biasa. Dia untuk internet langsung ke web ya, firewall security policy. Kemudian untuk menggunakan DMZ itu bisa seperti ini. DMZ-nya jadi ada sebelum sampai ke jaringannya dia sudah ada pengamannya. Jadi keamanan di sini kita ibaratkan DMZ-nya kita sebagai tembok pengaman sebelum nanti lari ke web. Nah, intinya seperti itu saja ya, untuk DMZ itu seperti itu. Web, jadi web dari user ke webnya itu tidak secara langsung, tapi ada untuk DMZ untuk sebagai pengamanannya. Semisal ada sesuatu hal yang memang nanti akan mengganggu atau mungkin bisa meretas ataupun yang lainnya ya dari hacker-hacker. Arsitektur DMZ ini yang pertama inside vs outside arsitektur ya. Jadi ada inside maupun outside. Nah, di sini LAN-nya misalkan hub or switch, internal network. Ini adalah internalnya, perimeternya ya. Ini yang sudah ada di seperti halnya kita memasang atau menggunakan wifi rumah, itu kan masuk ke ini ya, menggunakan wifi LAN itu pada inside. Nah, pada diagram di atas akan bertindak sebagai paket filtering. Nanti adalah router, dia internetnya difilter dulu oleh apa ini namanya, router ya. Tapi ini untuk awal, tetapi bukan satu-satunya pertahanan karena ini hanya untuk memfilter awal saja ya. Nah, setelah itu kita pada diagram ini tidak ada koneksi langsung antara internet atau router jaringan internal. Semua traffic akan melewati firewall. Jadi akan melewati firewall di sini ya. Nah, firewall ini bisa kita aplikasikan misalkan kita menggunakan DMZ seperti itu. Untuk yang dari home firewall DMZ arsitektur ini kan hanya untuk firewall saja. Mungkin di sini bisa kita lihat firewall yang menggunakan DMZ. Pada saat internet itu kan kita filter menggunakan router. Nah, router kita belikan firewall. Nah, firewall tersebut kita gunakan DMZ ya. DMZ-nya ada public server, internal, eksternal, gateway ya. Nah, barulah nanti switch routernya yang akan kita salurkan ke dalam PC-PC atau komputer-komputer yang akan kita gunakan sebagai local area network tadi ya. Jadi kita ada switch routernya kembali seperti ini. Ini merupakan arsitektur yang sederhana di mana DMZ dapat diakses oleh publik tetapi terpisah oleh jaringan internal. Ini bisa kita akses tapi dia terpisah. Bagaimanapun juga DMZ harus terproteksi oleh firewall. Nah, di sini firewall akan mengevaluasi traffic dengan beberapa aturan sebagai internet ke DMZ, kemudian internet ke jaringan internal, DMZ ke jaringan internal,
di internal di sini ya, DMZ ke internet, kemudian jaringan internal ke internet, jaringan internal ke DMZ. Jadi dari internal ke DMZ. Kemudian ada yang ketiga, ada weak screened subnet arsitektur. Nah, pada arsitektur ini ditujukan ke router yang mampu menangani bandwidth yang besar. Nah, ini routernya berarti dia bisa menangani untuk bandwidth yang besar. Kita tampung misalkan, lalu kita akan salurkan ke DMZ terlebih dahulu agar lebih aman ya, base dan host ini. Barulah nanti ada filtering router kembali untuk disalurkan ke jaringan internalnya. Seperti itu untuk weak screen. Ini lebih simpel mungkin ya, bisa kita lihat, tapi ini keamanannya lumayan bagus karena di ini arsitektur dari routernya di sini itu kan ada dua, dan yang pertama ini bisa menangani bandwidth yang besar ya. Yang keempat ada strong screened subnet arsitektur. Ini lebih baik dibandingkan dengan topologi sebelumnya ya, ternyata lebih baik. Di sini baik DMZ dan jaringan internet dilindungi oleh firewall dengan fitur lengkap yang hampir pasti lebih canggih dari router. Jadi ada filteringnya, routernya, kemudian ke DMZ, paket filtering, ke salurkan ke jaringan internal. Jadi ada beberapa pengamanannya. Kalau memang apalagi kita dalam suatu perusahaan yang memang harus dilindungi beberapa banyak file, database dan lain sebagainya, itu memang kita harus menggunakan pengamanan yang ekstra ya. Takutnya nanti kecolongan atau kena hack, itu kan akan merugikan perusahaan. Itu tujuan daripada untuk mengamankan sebuah jaringan di komputer. Nah, untuk metode DMZ ini bermacam-macam ya. Ada konsep NAT, Network Address Translation. Tujuannya untuk merubah alamat real IP public menjadi alamat internal dari pabrikan ataupun internet yang awal, itu nanti akan dirubah IP-nya menjadi yang IP yang internal. Nah, untuk konsep port address translation ini berfungsi memberikan identitas pada setiap private IP address publik yang dimilikinya. Misalnya 192.168.251 diberi identitas 192.168.251.210. Nah, ini juga merubah sebenarnya, cuma ini konsepnya berbeda dengan untuk yang NAT tadi ya. Menambahkan lapisan tambahan keamanan untuk organisasi jaringan area lokal. Jadi tujuan DMZ ini juga mengamankan ya, menambahkan keamanan yang ada di jaringan lokal yang kita pakai dalam suatu perusahaan misalnya, atau jaringan LAN. Nah, fungsi DMZ sendiri itu melindungi server pada jaringan LAN dari serangan hacker dari internet. Nah, ini sangat bermanfaat ya untuk DMZ ini, untuk apalagi sebuah perusahaan maupun perkantoran itu tentunya sangat penting untuk digunakan. Implementasi DMZ-nya ada interface internet, berhubungan langsung dengan internet, dan IP address merupakan IP public terregister. Untuk interface privat, intranet ya, itu terhubung langsung dengan jaringan corporate LAN, di mana server-server yang rentan terhadap serangan diletakkan. Kemudian ada jaringan DMZ berada di dalam jaringan internet yang sama sehingga bisa diakses oleh user dari internet. Resource public yang umumnya berada pada firewall DMZ adalah web server, proxy, dan mail server. Penempatan DMZ, web server yang berkomunikasi dengan database internal memerlukan akses ke database server yang mungkin tidak dapat diakses publik dan mungkin berisi informasi sensitif. Server web dapat berkomunikasi dengan server database baik secara langsung atau melalui aplikasi firewall untuk alasan keamanan. Ini penempatannya. Kemudian yang kedua ada mail server, email pesan dan khususnya database pengguna bersifat rahasia, sehingga mereka biasanya disimpan di server yang tidak dapat diakses dari internet. Setidaknya tidak dengan cara yang tidak aman, tapi dapat diakses dari server email yang terhubung ke internet. Nah, ini penempatannya ya. Kemudian ada server FTP, kemudian ada VoIP server ya. Untuk penempatannya itu tergantung sesuai kebutuhan juga, kembali ke yang menggunakan. Oke, terima kasih. Untuk mengenai DMZ, saya rasa cukup saya jelaskan poin-poin garis besarnya. Nanti untuk materi dari saya ini silahkan dikembangkan ya, dikembangkan sendiri mengenai DMZ. Mungkin bisa ditambahkan untuk materi yang lebih komplit lagi, dengan menambahkan referensi-referensi terkait repositori, dari repositori Google maupun buku, silakan
Jadi kalian akan lebih paham lagi, oh ternyata DMZ seperti ini. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah poin garis besarnya saja, mungkin bisa dikembangkan lagi. Seperti itu ya, ini tugas kalian seperti itu. Saya tidak memberikan tugas macam-macam, saya hanya memberikan agar kalian itu inovasi, berinovasi sendiri ya. Jadi tidak hanya mengandalkan apa yang saya sampaikan, tapi kalian harus mengembangkan. Jadi keinginan tahuan kalian itu bisa kalian tumbuhkan dengan cara seperti hal tersebut ya, mengembangkan dari materi yang dari saya. Seperti itu ya. Jadi tujuan saya seperti itu, memang metode saya seperti itu ya. Bukan tugas wajib ataupun harus dikumpulkan, akan tetapi saya menyarankan, memberikan agar kalian mengembangkan materi yang dari saya. Ditambahkan misalkan cara penempatannya, cara pemasangan dan lain sebagainya itu kan belum saya jelaskan. Nah itu bisa kalian tambahkan di dalam materi yang saya berikan. Nanti saya share di Classroom, silahkan diakses, kemudian kalian kembangkan mengenai DMZ agar lebih lengkap, lebih jelas lagi mengenai materi DMZ tadi ya, Demilitarized Zone atau DMZ, dalam keamanan jaringan komputer tentunya ya. Sebentar. Oke, seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Saya rasa mungkin cukup untuk pertemuan ke-12 ya. Silakan, memang agak sedikit untuk materinya, tapi yang saya harapkan kalian mengembangkan sendiri ya, berinovasi sendiri. Oh ternyata misalkan ya DMZ itu belum ada yang belum saya jelaskan, silakan ditambahkan. Siapa tahu nanti saya memberikan soalnya juga tidak lebih ke yang detailnya ya. Jadi misalkan cara menggunakan DMZ dan gambarkan secara umum pemasangannya kan belum saya jelaskan. Nah itu tugas kalian seperti itu, mengembangkan, menambahkan materi yang saya berikan. Cukup jelas ya untuk perkuliahan untuk hari ini, jaringan keamanan jaringan komputer, tema pembahasan ada Demilitarized Zone atau DMZ. Fungsi dari DMZ itu apa sudah saya jelaskan semua ya. Ternyata dalam penggunaan jaringan komputer itu ada berbagai macam yang harus diperhatikan, contohnya dengan pengamanannya. Selain dengan antivirus ataupun yang lain, itu ternyata DMZ juga sangat berguna untuk pengamanan dalam sebuah jaringan komputer kita ya. Apalagi yang sudah menggunakan tarafnya untuk perusahaan, tentunya pasti sudah ada ya, pasti menggunakan DMZ untuk sebagai pengamanan. Selain dari filtering yang sudah ada, tetapi pasti ada beberapa banyak pengamanan yang mungkin lebih ekstra lagi, yang guna untuk mengamankan data-data penting ataupun server dari database yang sudah ada di perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Jadi fungsinya itu apa sudah saya jelaskan juga, silahkan dipelajari kembali, ditambahkan sebagai untuk tugas tambahan untuk pengembangan. Oke, seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, menambah wawasan untuk kita semua, kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut untuk materinya. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.